Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa harian Bernas, baik di bernas.id maupun di Bernas TV. Hari ini kita masih dalam situasi pandemi, di mana negara kita, termasuk juga negara-negara yang lain, sedang berjuang hebat, sedang berusaha keras untuk bisa menghadapi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga menyadari bahwa pandemi ini membawa dampak multidimensi yang luar biasa, termasuk juga tentunya pada perekonomian kita. Baru-baru ini Singapura merilis melalui Menteri Keuangannya bahwa negara maju yang ada di Asia Tenggara ini mengalami resesi karena selama 2 kuartal dalam 1 tahun ini telah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut. Menyusul berikutnya adalah Korea Selatan juga mengalami hal yang serupa. Sebelumnya juga sudah terjadi untuk negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, dan beberapa negara lain di Eropa. Hal ini sepertinya memang tidak bisa dihindari untuk di wilayah Indonesia, termasuk di negara kita. Ancaman resesi ini menjadi semakin nyata, di mana untuk kuartal kedua ini menurut laporan Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita, angka pertumbuhan yang diproyeksikan mengalami relaksasi dari 3,8 ternyata sampai dengan bulan ini sudah mencapai 4,3, minus 4,3. Artinya Indonesia juga sangat berpeluang, memiliki potensi untuk terjadinya resesi. Kita tidak perlu panik dengan resesi, karena kepanikan hanya justru akan menambah krisis, menambah masalah dari yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak perlulah kita berbondong-bondong, beramai-ramai melakukan penarikan uang di bank, atau kemudian melakukan memborong belanja sehingga mempengaruhi sirkulasi produk dan juga pasar keuangan. Karena saat ini jika krisis atau tekanan ini pada sektor real, jika ini juga mempengaruhi pada sektor keuangan, maka akan semakin sulit upaya pemulihan kita di terdampak pandemi ini. Ada salah satu hal yang cukup membuat kita kuat atau menguatkan kita, bahwa struktur bangun ekonomi antara Singapura dengan Indonesia ataupun Korea Selatan cukup berbeda, di mana Korea Selatan dengan Singapura ekonominya memang banyak menumbuhkan pada kegiatan transaksi dengan luar negeri, ekspor impor, sementara ekonomi Indonesia saat ini banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat dan juga government expenditure-nya, terutama di konsumsi rumah tangga. Hal ini tentunya sangat relevan, di mana kita sebagai sebuah bangsa yang besar ini memiliki pasar potensi konsumen yang luar biasa besar. Pandemi ini mengingatkan kita untuk kembali melakukan orientasi konsumsi dan juga keberpihakan terhadap pasar, terutama untuk produk-produk UMKM dan lokal. Saya melihat bahwa arah pada penguatan ekonomi ini mengarah pada penguatan ekonomi lokal, gerakan gotong royong, empati sosial yang menjadi karakter bangsa Indonesia cukup menjadi satu
kekuatan kita, bagaimana kita bisa bertahan dan pulih kembali dengan adanya pandemi ini. Karena itu tentunya ini menjadi satu perjuangan kita bersama, baik di sektor real, sektor keuangan, pemerintah maupun kita sebagai pasar, supaya bangsa Indonesia tetap bertahan dalam masa krisis pandemi ini dan kita bisa menjadi atau memiliki satu terobosan bagaimana dalam tata kehidupan yang baru nanti yang sedang kita proses sana. Yang penting bagaimana penguatan UKM, penguatan produk-produk lokal, bagaimana penguasaan atau memenangkan pasar di lokal atau di negeri sendiri. Terima kasih, saya Cahyadi Joko Sukmono, pemimpin redaksi Harian Bernas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.